kita sudah mengalami 2 kali threshold 20%. 2009, 2014, kenapa dulu nggak rame? Ini kan serentak Pak, Hah? tahun 2019 nanti kan serentak. Ya, ini pertanyakan presiden threshold 20%. SBY, Rocky Gerung, Rizal Ramli. Koar-koar tak ada guna. PT 20% tak akan pernah berubah. Ditulis oleh Erika E. Bener. Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah akan bernasib sama seperti Soeharto yang kehilangan kecerdasan pasca ditinggal istri tercinta? Pepatah yang mengatakan di belakang laki-laki yang sukses itu selalu ada satu wanita hebat. Soeharto begitu berjayanya menguasai Indonesia selama 32 tahun didampingi Ibu Tien Soeharto. April 28 tahun 1996 Ibu Tien wafat. Soeharto pun mulai terseok-seok menghadapi perpolitikan Indonesia. Hingga akhirnya tanggal 21 Mei 1998, Soeharto berhasil dilengsarkan mahasiswa. Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. SBY berjaya dan selalu terlihat gagah berani selama dia menjadi Presiden Indonesia. Setelah purna pun, SBY masih tetap berani bersikap bak Presiden paling hebat. Pada 17 Februari 2018, SBY mengukuhkan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama untuk Pemilu Kada 2018 dan Pemilu 2019. AHY dipercaya memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat pada Pemilu Kada 2018 dan Pemilu Legislatif 2019. Sayangnya, Ibu Ani wafat tanggal 1 Juni 2019. Pada tahun yang sama, Pilpres 2019 dilengsarkan. SBY dan Partai Demokratnya mulai terseok-seok. Tak hanya itu saja, keluarga Ckeas bahkan sering menjadi tertawaan dan ejekan rakyat Indonesia karena sikap politiknya yang pelin-pelan dan terkesan amnesia. Keamnesiaan SBY terlihat jelas saat dirinya lupa bahwa sebagai orang yang sedang berkuasa, dia telah membuat keputusan atas peraturan ambang batas atau presidensial threshold sebesar 20% yang digariskan di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk kepentingan dirinya di Pilpres 2009. SBY mengesahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu pada tanggal 13 November 2008 atau 6 bulan sebelum pendaftaran Capres dan Cawapres dibuka. Yang bunyinya sebagai berikut. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum telah mengatur tentang presidensial threshold ini pada pasal 5 ayat 4 yang menetapkan
pasangan capres dan cawapres hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Pada tahun 2008, SBY yang sudah menjadi Presiden Indonesia atau 1 tahun lagi akan mengakhiri masa jabatan periode pertama dan berhak untuk maju lagi di Pilpres 2009 sebagai petahana, mengubah aturan dari 15 dan 20 menjadi 20 dan 25 di Undang-Undang Pemilu yang dia sahkan. Partai Demokrat saat itu sedang besar-besarnya, bahkan menjadi anomali baru karena mengalami kenaikan elektoral hingga 300%. Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu mampu memastikan atau memberikan jaminan atas kemenangan SBY di Pilpres 2009. SBY pun menang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan Megawati Soekarno Putri Prabowo Subianto dan Muhammad Yusuf Kalla Wiranto. Strategi SBY yang mengunci kemenangannya di Pilpres 2009 dengan mensahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan menaikkan prosentase presidensial threshold berhasil untuk dirinya. SBY lupa bahwa dia bukan Soeharto yang bisa terus dan terus mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia. SBY lupa bahwa jabatan presiden hanya bisa dia ikuti 2 kali sampai tahun 2014. Dan setelah itu diganti oleh orang lain. Menghadapi pemilu 2014, pembahasan merevisi Undang-Undang Pemilu pun bergulir. Proses penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukan sebuah proses yang gampang, terutama untuk masalah presidensial threshold yang dipandang cukup berat. Rapat paripurna DPR diwarnai dengan aksi walkout. Aksi walkout ini dilakukan fraksi Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS yang mendukung dihilangkannya ambang batas untuk pencalonan presiden. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Beni Kaharman mengatakan keputusan penetapan ambang batas 20% inkonstitusional. Sidang yang hanya dipimpin oleh Ketua DPR Setio Novanto didampingi oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah karena pimpinan DPR lainnya melakukan walkout atau aksi keluar dari ruang sidang. Akhirnya secara aklamasi mengesahkan rancangan Undang-Undang Pemilu menjadi undang-undang pada Jumat 21 Juli dini hari. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sah. Bunyi pasal 222 mengkopas persis bunyi pasal 9 pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yaitu pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Sekali lagi, Indonesia telah diselamatkan oleh Tuhan dengan adanya pasal 222 yang kopasan pasal 9 yang menetapkan aturan prasyarat wajib bagi capres dan cawapres yang diusung oleh partai politik yang memiliki 20% presidensial threshold. Aturan ini, jika kita berdasarkan pada aturan hukum secara formil, tidak akan pernah bisa diubah. Karena itu, beberapa pihak yang sudah mengajukan uji materi atas pasal 222 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sampai saat ini semuanya ditolak oleh MK. 9 hakim Mahkamah Konstitusi berkesimpulan kalau selama ini tak ada yang perlu diubah dalam Undang-Undang Pemilu tersebut. MK menekankan bahwa mereka telah menjalankan persidangan-persidangan terkait uji materi presidensial threshold
dalam Undang-Undang Pemilu sesuai dengan koridor dan hukum acara yang berlaku. Margarito Kamis dalam pandangannya mengatakan bahwa sebenarnya para hakim MK tak perlu repot-repot membahas semua gugatan uji materi atas pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Cukup dilihat siapa pihak penggugatnya. Jika pihak penggugat ini tidak memiliki legal standing yang tepat, gugatan bisa langsung ditolak. Karena yang namanya masalah presidensial threshold itu tidak bisa digugat oleh orang perorangan atau bahkan oleh partai politik. Apalagi ocehan-ocehan receh seperti yang diocehkan Rocky Gerung, Rizal Ramli, dan kader-kader Partai Demokrat lainnya. Kalau sudah begini, bagaimana hari ini Partai Demokrat bisa mengarang bebas cerita bahwa presidensial threshold yang 20% itu dibuat untuk menjegal SBY maju di Pilpres 2009? Logikanya di mana? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.